Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Listiana. Tempat tanggal lahir 7 Juni 2004. Alamat Sikanco, RT 1 RW 2, Nusa Wungu, Cilacap. Riwayat pendidikan RA Al-Islah Sikanco, MI Ma'arif NU 01 Sikanco, SMP Ma'arif NU 2 Kemeranjen, dan SMA-nya SMA Ma'arif NU 1 Kemeranjen. Awal sekolah saya di RA Sikanco menempuh pendidikan selama 1 tahun. Habis itu melanjutkan ke MI Ma'arif NU 01 Sikanco juga selama 6 tahun. Kemudian setelah lulus MI, awalnya bingung mau sekolah di mana, sampai akhirnya ada dari masih saudara merekomendasikan di sini di SMP Ma'arif NU 2 Kemeranjen, dan akhirnya saya nyoba-nyoba daftar ke sini sama orang tua. Itu juga udah masuk pendaftaran paling akhir, soalnya bingung mau menentuin sekolah di mana. Terus awal pendaftaran dikasih syarat harus mondok, tapi dari orang tua belum boleh mondok. Akhirnya orang tua saya sowan ke Pak Ngaji, boleh nggak mondok selama 2 tahun kelas 7 dan 8, yang penting ketika kelas 9 nanti melanjutkan di pondok pesantren gitu. Akhirnya waktu kelas 9 saya awal masuk ke sini itu di PPRQ, tapi cuma selama 1 minggu. Habis itu pindah ke asrama sampai sekarang. Setelah lulus SMP, tadinya mau melanjutkan di luar, nggak di sini lagi, tapi karena ada suatu halangan dari kendala dari orang tua, akhirnya suruh melanjutkan lagi di Sirau sampai sekarang. Cita-citanya tadinya pengen jadi dokter, tapi kayaknya nggak jadi. Akhirnya pengen jadi nggak tahu lah. Lini gimana? Lama mondok, tadi dari kelas 9 sampai sekarang mau 6 tahun. Kalau lama menghafal dari kelas 10 sampai sekarang berarti sekitar 5 tahun. Awal menghafal sama Ibu Uci dari juz 1 sampai juz pertama diceritain ngajinya. Oh iya. Dari sebelum masuk hafalan ya. Awalnya ngaji juz sama kayak gitu, Pak. Ngaji juz sama, terus lanjut ke Binadur. Sebelum masuk ke juz 1, surah hafalan surat penting sekitar 10 sampai 11 surah sebagai surah Al-Kahfi sebagai penutup. Habis itu masuk juz 1 itu dari kelas 10 sampai kelas 3 itu sekitar dapat 10 juz. Setelah lulus sekolah sama Ibu Uci disuankan ke Ibu Soh. Nah, alhamdulillahnya sama Ibu Soh diterima, boleh ikut ngaji ke dalam. Terus masih lanjut ngaji sama Ibu Uci itu sampai juz 17. Habis itu sama Ibu Uci suruh dipasain ngajinya, udah di stop sampai segitu. Ngajinya cuma suruh deresan. Habis itu ngaji seterusnya sama Ibu Soh dari belakang, dari juz 29 sampai juz 18. Di pondok nggak betah karena awalnya saya itu cuma anak satu-satunya, jadi mungkin karena terbiasa hidup apa-apa sendiri, nggak ngantri, nggak rebutan sama temennya, ijik-ijik, tiba-tiba mondok yang langsung sebret, banyak banget temennya, harus bangun pagi, ngapa-ngapain sendiri. Mungkin karena kaget akhirnya nggak betah. Rasanya nggak tinggal di rumah sendiri ya, awalnya nggak betah. Tapi cuman karena awal waktu saya masuk ke dalamnya Ibu Uci itu cuma 3 orang, jadinya nggak terlalu rame. Mungkin ya juga ada teman dekatnya di situ. Akhirnya ya betah, alhamdulillah sampai sekarang. Alasan menghafal Al-Quran karena menurut saya jika membaca sholawat adalah bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW,
maka menghafal Al-Quran ataupun membacanya adalah bukti kecintaan kita kepada Allah. Selain itu, juga saya ingin memberikan hadiah terbaik di akhirat kelak kepada orang tua saya, yaitu berupa sepasang mahkota. Banyak yang bicarain, juga ada kan hadis yang menerangkan kayak gitu. Bahkan orang yang menghafalkan Al-Quran nanti bisa membawa keluarganya sebanyak 10 orang, tapi ke bawah bukan ke atas, keturunannya. Saat menghafal, bagian paling sulit itu ketika di bagian titik mau selesai cobaannya, entah dari teman yang sering bikin gak betah, atau kepengen pulang, atau ayatnya susah dihafal, dan lain-lain. Saya terinspirasi dari pengindakannya Bapak Atabik itu, yang jadilah manusia yang memiliki kaki di bumi tapi memiliki cita-cita setinggi langit. Juga kemarin waktu Ahad Pon, kakaknya ibu itu ngendikaaken, walaupun kita terlahir bukan dari orang tua yang penghafal Al-Quran, bukan berarti kita itu tidak bisa menghafalkan Al-Quran. Momen yang paling berkesan selama ini, karena sekarang kan saya jadi santri ya, momen yang paling berkesan itu ketika kita itu, terutama saya, ketika lagi didhawuhi sama ibu, baik Ibu Uci maupun Ibu So, ketika ngedekain sebuah nasihat ataupun yang lainnya. Surah Al-Baqarah ayat 186 dibunyiin enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah dia mengikuti perintahku dan beriman kepadaku, agar maka ia akan memperoleh kebenaran. Alasannya kenapa saya suka ayat itu, karena biasanya ketika lagi ngaji di asrama, Ibu Uci itu sering banget ngendikaaken, kalau kita lagi punya masalah, lagi sedih ki jangan takut, jangan merasa paling tersakiti. Ingat ada Allah yang selalu dekat dengan kita. Kata Ibu Uci itu kayak gitu juga, sambil nyebutin ayatnya. Makanya sampai sekarang kalau saya lagi ada masalah atau enggak, kalau dari menghafal Al-Qur'annya susah, itu selalu ingat sama itu. Oh iya, aku punya Allah yang selalu dekat sama aku, jadi nggak perlu takut. Tuh. Kalimat yang paling menginspirasi itu ketika waktu saya lagi ngaji, terus Ibu Sotang tanya, katanya mau lanjut di mana. Terus beliau ngendika lagi, nang di papan kowe manggon, nang di bae arep melanjutna, sing penting Qur'ane kerumat, ana sing rumat Qur'ane. Katanya kayak gitu. Jadi biar selalu ingat, walaupun nanti saya nggak melanjutkan di sini lagi ataupun di sini lagi, buat pegangan bahwa walaupun saya jauh dari sini, harus tetap jaga Al-Quran, tetap deres. Kayak yang dielakkan tadi Mbak Deva. Kenapa saya mendolkan Mbak Deva? Karena ketika Mbak Deva kondur di dalam, itu biasanya disemak sama Mbak. Nggak tahu kenapa saya itu kalau lihat Mbak Deva lagi saya makan, kok lancar banget kayak gitu, fasih, rasanya tuh adem, seneng, ya kayak gitulah. Rencana ke depan insya Allah pengen melanjutkan pendidikan lagi, jenjang yang lebih tinggi atau menempuh perkuliahan, tapi nggak tahu. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.